Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pastor Ivan Mamahit. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentang 5 dosa yang menghancurkan hamba Tuhan. Haleluya. Berarti dosa apa aja kah itu yang menghancurkan hamba-hamba Tuhan, ya? Dan juga bukan hamba-hamba Tuhan, orang percaya sekalipun bisa jatuh dalam dosa ini. Nah, apa saja dosa ini? Biar kita belajar bersama-sama untuk terus waspada dalam kehidupan ini. Oke, simak video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Shalom semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kepada kita semua tentang 5 dosa yang menghancurkan hamba Tuhan. Nah, apa sajakah dosa-dosa yang menghancurkan hamba-hamba Tuhan ataupun orang percaya? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, saya taruh di sini adalah kesombongan. Kenapa kesombongan? Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang dosa kesombongan. Sebenarnya dosa ini memang berbahaya karena ketika orang memiliki suatu jabatan yang besar atau mungkin dia pangkatnya cukup tinggi ataupun dipercayakan Tuhan menjadi hamba Tuhan yang besar. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah kesombongan. Jangan sampai kita ketika sudah mulai terkenal akhirnya sudah mulai sombong ya, lupa diri dan tidak rendah hati lagi. Oke? Nah, dosa kesombongan ini di dalam firman Tuhan kita pelajari bersama-sama ya. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke, jadi Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ketika ada kecongkakan, dia lebih dahulu terjadi dan setelah itu kehancuran. Ya, makanya tadi saya bilang ketika kita sudah mulai sombong, ketika kita merasa diri paling hebat, paling bisa semuanya, karena kita misalnya multi talent atau kita eh, pintar dalam segala hal, akhirnya kita lupa diri. Dan itulah yang membuat kita menuju kepada kehancuran. Atau ketika kita mulai tinggi hati ya, lawannya dari rendah hati, nah itu juga membawa kita kepada kejatuhan. Ya, kejatuhan entah nanti kita jatuh ke dalam berbagai macam dosa, jatuh dalam bermacam-macam di dalam bisnis mungkin, di dalam tugas pelayanan, ya itulah yang membawa orang akhirnya dia bisa jatuh. Oke, Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan sendiri, Allah sendiri itu menentang orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Lucifer, nah dia karena kita tahu bersama-sama kisahnya, yaitu dia mulai menentang Tuhan. Dia itu merasa diri sombong ya, sehingga dibuang di bumi ini. Dan sekarang menjadi pemimpin di iblis, setan-setan dan sebagainya. Oke, jadi jangan sampai kesombongan ini juga terjadi bagi hamba-hamba Tuhan. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah dosa amarah. Nah, kenapa amarah ini begitu penting? Biasanya mulai dari amarah itu terjadi dosa-dosa yang lain. Artinya begini, ketika orang mulai marah, marah memang wajar, itu secara psikologis itu baik, itu memang manusia itu normal. Tetapi kalau marah-marah dan berlebihan, contoh ketika marah
dia mulai melakukan dosa membunuh. Ya kita tahu berita-berita zaman sekarang ada pembunuhan, ada mutilasi dan lain sebagainya. Itu kan dampak dari orang itu emosi, dia marah dan tidak terkontrol. Selanjutnya juga dari marah ini bisa menimbulkan bermacam-macam dosa sehingga bisa menghancurkan misalnya hubungan-hubungan antara sahabat, keluarga dan lain sebagainya. Oke. Makanya Alkitab mengingatkan kepada kita Efesus 4 ayat 26 sampai 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi, jangan sampai marah itu berlarut-larut, terlalu lama, sehingga sudah sampai matahari terbenam, sudah sampai berapa hari, masih marah-marah terus. Itu berbahaya. Selain kita merusak juga kesehatan kita, dan juga itu nanti berdampak panjang. Entah kita berbuat dosa, memukul orang, atau apalagi memaki orang. Dan biasanya terjadi ketika kita di kendaraan misalnya, lagi bawa kendaraan, tiba-tiba ada yang serempet, atau ada yang nggak sengaja mungkin, dan kita langsung keluar caci maki dan juga berantem, perkelahian di sana. Nah, kalau cuma sampai perkelahian, tapi kalau sudah sampai membunuh, itu kan bisa terjadi juga. Oke, jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya jangan marah-marah. Terus Yakobus 1 ayat 19 juga, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, jadi janganlah cepat marah, ya, lambatlah untuk marah. Jadi kita bisa mengontrol emosi kita, jangan sampai berlebihan. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kebencian dan iri hati. Nah, kenapa kebencian dan iri hati ini merupakan dosa yang menghancurkan orang percaya atau hamba Tuhan juga? Karena banyak orang ketika melihat orang lain berhasil, dia mulai iri, dia mulai benci, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, biasanya itu terjadi di lingkungan pekerjaan juga. Ketika ada yang lebih berprestasi, dia mulai iri. Nah, inilah dosa yang ketiga. Coba kita lihat firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, jadi kalau dia membenci saudaranya, dia bilang dia mengasihi Allah, tapi benci saudaranya, itu pembohong, itu pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang di depan mata kita saja kita nggak bisa kasihi, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang kita tidak pernah lihat secara fisik, ya kan? Itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Lanjut lagi, Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati ini juga memberikan dampak kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seperti tadi saya bilang, karena dia iri mungkin kepada temannya atau orang tersebut, sehingga ada dosa-dosa yang lain yang menyusul. Ya, entah dia berlaku curang, dia ya membunuh, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak cara yang terjadi ketika orang iri hati. Oleh sebab itu, mari kita berjaga-jaga terus supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang ketiga ini. Dan yang keempat adalah lies atau pendusta, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pendusta atau pembohong. Nah, ini ilustrasinya seperti Pinocchio ketika dia mulai berdusta, hidungnya makin panjang ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya.
Jadi kalau kita dusta dalam bibir atau berkata bohong, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu Tuhan tidak suka, tidak senang. Oleh sebab itu, marilah kita jangan memperkatakan dusta atau kebohongan, tetapi menjadi orang yang setia sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Oke. Nah, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Kenapa Yohanes 8 ayat 44 berkata iblis sejak dahulu katanya? Karena memang kejatuhan manusia pertama kali di dunia ini karena ditipu oleh iblis atau dibohongi, ya, di mana dia menggoda waktu itu Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan atau Allah, sehingga ketika dia memakan buah itu yang dilarang tadi, dia menjadi banyak tahu, ya kan, dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga dia mengetahui apa yang baik dan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga dari situlah manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali. Akibat apa? Dusta tadi oleh iblis. Makanya bapa segala pendusta itu adalah iblis itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang yang membohong atau pendusta, karena kita adalah pengikut daripada iblis. Selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir adalah dosa seks atau perzinahan, percabulan. Nah, ini lagi marak-maraknya kalau kita melihat berita-berita, ya kan, ada pimpinan-pimpinan agama yang melakukan hal ini di anak-anak didiknya sendiri, padahal ya sampai belasan orang akhirnya dicabuli dan hamil luar biasa. Jangan sampai dosa ini mempengaruhi anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, karena ini sangat berbahaya sekali bagi anak-anak Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin atau guru-guru agama yang mengatasnamakan agama nantinya membodohi orang dan dia melakukan percabulan atau juga berzina, ya. Makanya firman Tuhan berkata, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Lukas 16 ayat 18. Jadi katanya tadi, orang yang menceraikan istrinya terus menikah dengan orang lain, perempuan lain. Nah, itu sudah berbuat zina. Terus dia juga kawin dengan perempuan yang diceraikan orang atau suaminya. Ia berbuat zina sama. Oke. Selanjutnya 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi zina atau perzinahan atau percabulan, nah ini adalah dosa yang berbahaya bagi kita semua, terutama hamba Tuhan, banyak yang jatuh. Bahkan kita sudah lihat berita juga belum lama, ya kan, seorang pemimpin atau pengajar, guru agama lagi, ya kan, bisa mencabuli anak-anaknya. Nah, itu merupakan dosa yang menghancurkan. Oleh sebab itu, kita berjaga-jaga, kita harus waspada terus, jangan sampai dosa ini datang ketika kita lemah, dan iblis datang mempengaruhi kita, bapa pendusta tadi, sehingga kita terjatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, dari 5 dosa ini, biar kita senantiasa belajar untuk lebih kuat dalam iman kita, selalu berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan agar kita tidak terjatuh dalam dosa-dosa ini. Oke? Biarlah kebenaran ini bisa menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.